Yes. Rumah sakitnya itu ada di kota ini. Nama kotanya masih ada 10 km ya. Saya coba bercerita sedikit lagi tentang kebahagiaan ya teman-teman. Let's go home. I miss my home. Yes. 6 Uhr 44. 7 Uhr 9. Okay. Are you scared? No. Why? I will have operation. Why you don't scared? Ja, weil es für dich ist und nicht für mich. Wenn es für mich wäre, dann wäre ich gescared, ja. So cute one, my husband. Aber I hope nothing will happen. Okay, danke. Pray for me, okay? Ja, auf jeden How you pray? You are lying. Ini masih pagi jadi masih gelap teman-teman, tapi di sana aku kelihatan bulan ya. Bulannya ketutup awan dan itu bulan sabit. Tuh, saya zoom. Kelihatan kan? Oke, kita pergi dulu ya teman-teman. Oke, kita berangkat dulu ke rumah sakit ya teman-teman. Bulan sabit. Kalau kita Chinese ya, kalau kita lihat bulan, kalau nggak penuh itu atau sabit atau bulannya setengah ya, kita tahu itu tanggal berapa teman-teman. Menurut kalender Chinese ya. Jadi orang-orang dulu itu mereka nggak ada kalender. Dulu mana ada satelit ya, atau ada apa? HP yang tunjukkan waktu, juga nggak ada jam ya, jam belum ditemukan ya waktu itu. Jadi mereka hanya melihat rembulan dan mentari teman-teman. Kalau bayangannya itu berapa panjang atau kemana, mereka tahu itu sudah malam atau siang atau pagi dan sudah kira-kira jam berapa gitu loh. Menarik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ikutin vlog saya ya, bukan hanya melihat kehidupan sehari-hari saya saja, tapi Anda selalu mendapatkan pengetahuan yang tak terduga teman-teman ya. Jadi aku itu orangnya memang begitu. Kalau aku kelihatan apa, ada konteksnya, aku baru bisa cerita. Teman-teman yang sudah subscribe lama di channel saya sudah tahu kebiasaan saya. Ini bagi teman-teman yang baru ya. Putriku ya yang di Singapura itu selalu bilang, aku ini aneh tapi nyata. Kenapa? Nah, sudah mau ke rumah sakit, mau operasi, masih bisa riang gembira, masih bisa ketawa. Nanti keluar dari rumah sakit kalau udah sadar pun bisa senyum, bisa ketawa, bisa selfie. Kan aku bikin foto kirim ke dia, minta suami foto terus kirim. Terus di dalam foto aku selalu tersenyum teman-teman. Jadi aku ini memang dewa ketawa teman-teman. Guyonan lah. Mana bisa aku jadi dewa, aku nakal begitu dan usil ya. Karena saya lagi-lagi enggak siap ya, enggak mempersiapkan untuk bikin vlog. Jadi aku enggak bawa selfie stick atau gimbal, juga enggak pakai mikrofon teman-teman ya. Maklum ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita mau ke rumah sakit ya, apalagi mau dioperasi atau apalah, sebaiknya kita itu jangan bawa apa-apa teman-teman. Dan perhiasan pun jangan dipakai. Aku sih memang nggak pernah pakai perhiasan teman-teman, karena aku nggak suka
ada sesuatu di badanku yang mengganjal kulitku ya. Jadi aku ini memang orangnya sangat sederhana teman-teman. Bukannya aku nggak punya perhiasan, adalah perhiasan sederhana ada yang basic itu saya adalah. Sedangkan ini cincin pertunangan saya sama si suami Reina ya, itu di bawah cincinnya itu ada tulisan nama kita berdua. Itu pun tak saya pakai teman-teman. jadi pajangan teman-temannya. Ya, kembali lagi soal kenapa saya itu murah senyum ya dan murah ketawa. Itu saya tidak buat-buat teman-teman. Kalau teman-teman bisa merasakannya ya melalui vlog-vlog saya itu, senyuman dan tawa saya itu asli teman-teman, nggak dibuat-buat. Dan itu senyuman bersumber dari hati yang senang, hati yang bahagia dan riang gembira. Jadi saya tidak suka konflik teman-teman, dan saya selalu berprinsip membawa kebahagiaan kepada orang lain ya. Setidaknya tidak bisa membawa kebahagiaan atau kegembiraan yang sesungguhnya ya mungkin, tapi saya bisa memberikan senyum di wajah mereka. Semoga ya teman-teman ya. Mungkin ada di antara kalian yang tidak bisa senyum ya, mungkin ada masalah, tapi tidak apa-apa. Bersama saya terus Anda akan menjadi seorang yang riang gembira. Makanya di dalam vlog lagi ini sudah lengket sekali ya. Jadi kalau teman-teman ada melihat vlog-vlog saya yang berlalu, makanya di dalam vlog-vlog itu ya saya selalu ada menyisipkan ya prinsip-prinsip atau cara-cara untuk hidup berbahagia itu bagaimana. Sebenarnya tidak sulit teman-teman. Saya sudah sering berkata bahwa kita harus hidup di dalam saat ini juga. Kalau kita bisa hidup di dalam saat ini juga, kita pasti bisa bahagia. Apa yang dimaksud dengan hidup di saat ini teman-teman? Yaitu kita fokus pada apa yang kita kerjakan, kita serius, dan kita selalu membawa suatu prinsip yang bertanggung jawab dan mau mengerjakan pekerjaan yang membuahkan hasil yang membuat orang lain senang teman-teman. Jadi kita sendiri juga senang, orang lain juga senang teman-teman. Ya mungkin ada yang menyelutuk ya, orang-orang itu susah. Bagaimanapun kita berbuat sebaik apapun ya, mereka tetap menganggap kita tidak baik. Kalau ada benar-benar ada orang seperti ini, itu tidak usah digubris teman-teman. Karena kita tidak bisa meminta orang lain baik kepada kita ya. Tapi teman-teman harus percaya ya, kalau kita selalu membagikan hawa positif ke dia ya, selalu kita berusaha untuk baik sama dia, suatu hari dia bisa merasakan teman-teman. Yakin dengan kata-kata saya ini. Kalau Anda ada praktek apa yang saya katakan dan Anda menemukan hasil seperti yang saya katakan tadi, coba balik lagi ya dan komentar di vlog ini ya. Lah, gimana bisa balik ke vlog ini? Karena kan itu membutuhkan waktu dan vlog ini pun udah nggak tahu kemana. Caranya gampang teman-teman. Jadi vlog ini Anda save. Save itu artinya disimpan. Jadi Anda simpan di galeri teman-teman. Jadi Anda bikin galeri khusus dengan nama yang Anda suka, Anda simpan di sana. Nanti kalau Anda sudah melakukan eksperimen dan hasilnya gimana,
Anda bisa kembali lagi ke vlog ini. Oke? Kami ini sedang ada di perjalanan. Tadi kami juga ada lewat jalan tol ya. Dan perjalanan 30 km teman-teman. Nah, di Jerman itu 80 km, 100 km, mau berapa puluh kilometer itu tidak terasa teman-teman. Jadi karena jalan kebanyakan ada jalan tol ya, dan orang-orang Jerman di sini ya itu kalau nyetir ya itu cepat sekali teman-teman. Tapi jangan ditiru teman-teman. Si Raina itu dia nggak pernah mau ngebut karena dia mau menjaga keselamatannya sendiri juga keselamatan orang lain. Jadi dia bilang ngebut gimana pun ya, secepat apapun ya, paling banter cuman 5-10 menit lebih cepat. Untuk apa kita meresikokan nyawa kita dan nyawa orang lain? Gitu teman-teman. Masih ada 10 km ya. Saya coba bercerita sedikit lagi tentang kebahagiaan ya teman-teman. Jadi gimana caranya ya kita fokus ke pekerjaan kita, itu bisa membuahkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri ya. Teman-teman praktekkan dulu sebelum mempertanyakan ini itu ya. Ini benar-benar saya alamin teman-teman. Kalau kita fokus pada apa yang kita lakukan karena kita senang melakukannya, karena kita mau membuahkan hasil untuk memuaskan hati kita sendiri teman-teman. Karena kalau kita bisa berpuas kepada diri kita sendiri, enggak ada orang lain yang bisa membuat kita tidak bahagia atau membuat kita sedih. Teman-teman percaya, karena kita hidup tidak bergantung kepada orang lain. Kebahagiaan kita itu bukan bergantung di luar teman-teman. Orang lain tidak bisa menyetal kebahagiaan kita ya. Jadi mau gimana jahatnya orang itu, dia tidak bisa merebut kebahagiaan kita teman-teman. Karena kita selalu bisa membahagiakan diri kita sendiri dengan cara kita fokus pada apa yang kita lakukan, yaitu live in the now. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, hanya duduk saja, kita juga bisa fokus pada pikiran kita, pada hati kita teman-teman. Yaitu kita fokus dan introspeksi diri kita. Kita jangan ada negative thinking ya, itu sangat tidak bagus ya. Kalau kita orang Chinese bilang negative thinking itu ya bisa membawa hawa negatif ke diri kita. Jadi hawa negatif itu bisa menarik hal-hal yang negatif mendekati diri kita. Teman-teman harus percaya. Nah, di dalam vlog saya yang berlalu itu saya pernah bercerita tentang pohon yang sudah saya tanam ya, sebulan itu mati karena waktu itu saya dirawat di rumah sakit. Nah, pulang-pulang pohon itu sudah mati. Terus saya nggak putus asa teman-teman ya. Coba ditonton vlog itu ya. Nanti saya taruh linknya di dalam deskripsi ya. Teman-teman, kota yang mau kita tuju dan rumah sakitnya itu ada di kota ini. Nama kotanya Ravensburg. Oh iya, saya pakai kesempatan ini sebentar ya. Bagi teman-teman yang belum kenal saya bernama Monica ya. Jika Anda mau tahu saya itu siapa, coba ditonton vlog-vlog saya yang berlalu ya. Tentu saja saya tidak boleh lupa mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mau klik video ini dan tonton. Dan saya lebih berterima kasih lagi jika Anda mau subscribe. Terima kasih.
I miss my home. Where are we going now? Naar Hause. Where's the car? Ja. Teman-teman, lama juga ya. Kita jam 7 pagi sudah datang ya. Sekarang sudah jam 12 siang. Prosesnya lama. Tapi sebenarnya lasernya enggak lama, sekitar 30 menitan lah. Wah, ditetes-tetes air terus semua, banjir mataku sampai rambutku ya sebelah kanan basah semua. Nah, perih teman-teman. Tapi ya habis ini aku sudah aman teman-teman, karena ya ini untuk seumur hidup. Jadi aku dipasangin lensa ini juga. Kataraknya diambil ya, udah dibersihin, terus saya dipasangin lensa seumur hidup. Namanya bahasa Jerman Gel-Linsen ya. Itu yang lebih mahal, kata dokter lebih bagus. Jadi saya selamanya udah nggak usah pakai kacamata, karena ya sebelum operasi saya kalau nonton TV ya nggak jelas teman-teman. Untuk baca sih saya masih nggak apa-apa, tapi untuk nonton TV yang jauh itu saya kurang jelas teman-teman. Jadi nanti 2 minggu lagi ya, sebelah kiri teman-teman. Jujur teman-teman, untuk operasi sekali ini ya saya lebih takut daripada operasi besar saya yang sebelumnya. Karena operasi besar saya sebelumnya itu saya nggak tahu apa-apa, karena dibius total teman-teman. Yang ini kan nggak bius total, nggak perlu, tapi aku kan kelihatan mereka ngapain. Terus mataku tuh perih sekali, lebih perih dari apa ya, kena merica. Ditetes-tetesin terus airnya, ada 3 macam, berapa macam, banjir lah mataku. Nah, jadi untuk saat ini lebih bagus aku sering tutup mataku, kata dokternya. Kalau nggak ngapain-ngapain matanya ditutup gitu loh. Sampai sekitar 20 jam besok pagi aku ke klinik lah, 24 jam ya. Ke klinik. Terus di sana nanti perbannya dibuka ya, sama ininya dibuka juga. Ininya sudah dibuka tadi. Tapi ini harus 2-3 jam baru boleh buka ya. Nah, mungkin mereka takut ya darahnya keluar. Nah, jadi begitu aja teman-teman ya. Saya tidak bisa bikin vlog lagi. Saya tidak bisa bikin vlog lagi ya untuk sementara, karena 2 minggu lagi harus kesini lagi ya. Mungkin saya bisa bikin yang ringan-ringan aja. Selama beberapa hari saya harus istirahat dan nggak boleh jogging teman-teman. Jalan boleh, tapi jogging nggak boleh. Lari-lari nggak boleh. Naik tangga pakai tenaga yang kuat nggak boleh. Terus ngangkat-ngangkat nggak boleh di atas 5 kilo katanya. Jadi saya ada dikasih sunglasses. Terus ada dikasih pil untuk dimakan ya, sama tetes mata 2-3 jam sekali, harus tetes 1 hari 6 kali. Jadi si Reina hari ini nggak kerja gara-gara nganterin saya. Darling, saya halo. Zo, hallo. Jadi dia selalu ya menemanin saya kalau saya harus ke rumah sakit ya. Tapi sebenarnya saya bilang oke aja, dia boleh pergi kerja. Nggak apa-apa, ini kan cuman mata sebelah ditutup saja gitu loh. Cuman nanti saya lebih banyak istirahat lah, baring-baring, tutup mata ya. Jadi saya nggak bisa balas teman-teman dulu ya. Oke. Terima kasih Anda telah menyimak ya. Jadi kedua mata saya itu katarak teman-teman.
tadi ya di klinik itu semua kebanyakan di atas umur 70 ya. Saya lihat banyak kan orang-orang lebih tua dari saya. Semuanya melihat aku, walaupun aku curi melihat mereka atau tutup mata ya, tapi mata sebelah kiriku pura-pura tutup, tapi aku ngintip. Semuanya liatin aku seperti makhluk aneh ya. Mungkin mereka jarang lihat orang Asia atau gimana, atau mereka lihat ini orang masih nggak terlalu tua ya, ngapain dia kesini ya. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menyimak sampai di sini ya. Jangan lupa diberi like, di komentar, dibagikan, di hype. Yang belum subscribe ya. Terima kasih Anda telah menyimak. Bye bye. I love you. I love you. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menemani aku ke rumah sakit. Jadi kita Jerman sama Indonesia ya, itu bedanya kalau musim dingin bedanya 6 jam, kalau musim panas ya bedanya 5 jam teman-teman. Tapi ini jam Indonesiaku ya, sudah baterainya sudah habis. Saya mau minta Raina gantiin baterainya. Jadi saya banyak tidur lebih bagus. Tapi saya nggak tidur, saya cuman merem. Si Raina nakal, dia curi ambil video pas saya lagi merem.